أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah Allah Ta'ala. Kita di sini beriktikaf. Iktikaf kita tidak terhenti di Ramadan saja. Setelah Ramadan, setiap kita masuk ke masjid, apalagi duduk cukup lama di dalam masjid, kita niatkan dengan niat iktikaf. Yang kedua, kita menanti datangnya waktu sholat selanjutnya, yaitu sholat Isya berjamaah. Dan yang ketiga, kita bertolabul ilmi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita memasuki malam ke-17 bulan Syawal. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung masih Syawal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Semoga secara khusus amal Ramadan kita dan amal-amal selain Ramadan kita diterima Allah Ta'ala. Minal a'idin wal faizin. Kalimatnya itu minal a'idin wal faizin. Aid artinya adalah orang yang kembali, ya, maksudnya di antara yang populer adalah kembali fitrah, kembali ke bentuk dasarnya setelah memperbanyak ibadah dan memohon ampun atas dosa-dosa. Kita berharap kembali ke bentuk mula kita yang bersih, yang tidak banyak beban, yang betul-betul terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal faizin, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dalam makna yang Allah kehendaki, ya, bukan sekedar sukses dalam makna semau kita. Sukses dalam makna yang Allah kehendaki tentu karena kita sibuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, melakukan hal-hal yang berguna bagi dunia dan akhirat kita serta memberikan manfaat kepada manusia. Kullu am wa antum fi khairin, ya, sepanjang tahun semoga kita semuanya senantiasa dilimpahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Syawal ini bukan bulan istimewa, dia bulan biasa saja, tetapi ada amal khas Syawal yang bisa kita perhatikan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Maka Bapak Ibu sekalian masih ada sekitar 12-13 hari lagi. Bagi yang belum menyelesaikan, diselesaikan. Yang sudah selesai bisa beralih ke amal-amal yang lainnya. Dan yang belum memulai bisa memulainya. Bahkan andaikan tinggal 2 hari sekalipun, kalau masih sempat melakukan 2 hari saja, itu lakukan. Nah, tapi tadi kalau mamanya puasa bukan menjadi pilihan amal, karena memang kalau puasa misalkan lemah badannya, maka bisa mencari amal-amal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sepanjang Ramadan kita telah belajar banyak hal. Tentu kita memohon kepada Allah agar Allah menerima amal kita, dan di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi tanda bahwa Allah menerima amal kita adalah dengan mengupayakan amal-amal Ramadan kita itu tetap langgeng di luar bulan Ramadan meskipun sedikit. Misalkan puasa Ramadan kita, di antara balasan Allah
Di antara tanda Allah menerima amal kita adalah Allah melanggengkan amal kita tersebut. Nah, maka kalau kita bisa berpuasa di Ramadan, kita berusaha bisa puasa juga di luar Ramadan, di antaranya di puasa Syawal ini. Ya, nggak bisa 6 hari, ya saison. Ya, yang kedua, karena kita Ramadan bisa sholat taraweh berjamaah, kita berusaha di luar Ramadan ini tetap bisa sholat lail sesuai kemampuan masing-masing. Yang nggak bisa 11 nggih songo, ora iso songo nggih pitu, ora iso pitu nggih limo, ora iso limo yo telu, ora iso telu yo siji nggih sak rakaat. Malayuh solukulluhu la yutraku kulluhu. Nek mboten saged kecekel kabeh, aja ditinggal kabeh. Nah, itu dia nggih Bapak Ibu sekalian, nggak bisa akhir malam ya awal malam. Sebisanya dan sebagainya termasuk Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan itu kita sadar atau tidak di sebagian masjid itu menyelenggarakan sekitar 90 majelis ilmu. Bar subuh satu majelis ilmu, ajenge buka satu majelis ilmu, bibar isya ajenge traweh satu majelis ilmu. Itu nek dihitung-hitung sesasi niku saged 90 majelis. Wah itu podo karo pinten SKS niku. Itu SKS-nya banyak itu. Nah, maka kemudian setelah meninggalkan Ramadan, jangan sampai ngajinya atau tolabul ilminya itu ditinggalkan semuanya. Raketang seminggu pisan, wah ini pun saya. Lebih dari itu lebih baik lagi. Karena tolabul ilmi atau mencari ilmu itu satu pahalanya besar, ya ibadah yang nilainya besar. Yang kedua gunanya, fungsinya atau fungsionalitasnya itu juga tinggi. Dengan kita belajar kita jadi tahu, oh ternyata ada keyakinan kita yang tidak pas. Dengan belajar kita jadi tahu, oh ada amal-amal ibadah yang kurang tepat. Dengan belajar kita juga jadi tahu, oh ada akhlak-akhlak kita yang kurang mulia. Nah, jadi dengan mencari ilmu kita bisa mengevaluasi diri kita dan memperbaikinya. Tapi kalau orang tidak pernah belajar, maka kapan dia mengevaluasi diri, apalagi untuk memperbaiki diri. Khawatirnya kalau kemudian cara Allah memperbaiki orang tersebut dengan cara menimpakan kesedihan-kesedihan. Dihantam dengan ujian yang berat, baru dia sadar, baru dia berubah. Ya tentu itu sesuatu yang lebih berat. Ya. Kalau kita mau belajar, insya Allah lebih ringan. Ya, karena kita memperbaiki diri pelan-pelan. Menyadari dosa itu sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sering, dengan intens. Tapi kalau kita jarang belajar, sering kita merasa tidak punya dosa, sering merasa sudah melakukan amal-amal yang Allah perintahkan, padahal sebetulnya belum. Nah itu dia. Tapi dengan belajar, kita jadi tahu, oh ini dosa, oh ini salah, oh ini belum dikerjakan, oh ini belum disempurnakan. Sehingga dengan demikian kita bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan sirah nabawiyah kita ya. Semakin kita mengenal Nabi kita, semakin kita mencintai beliau, semakin kita senang untuk mengikuti perintah dan larangan beliau, dan itu menjadi sebab kita mendapatkan keringanan di hari kiamat ya, sebab kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita yang lalu sudah berkaitan dengan perang Badar ya. Perang Badar sudah kita bahas ya, dan di perang Badar kita masih ingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam kondisi menyiapkan pasukan itu sebetulnya terbatas saja, hanya 300-an orang. Tapi ternyata harus menghadapi lebih dari 1.000 orang. Sebetulnya orang-orang Quraisy yang datang ke Badar itu sekitar 3.000 orang. Tetapi 2.000 orang itu milih mundur setelah mereka tahu bahwa barang dagangan mereka itu ternyata selamat, tidak dijarah oleh kaum muslimin. Nah, kenapa kaum muslimin menjarah barang dagangan itu? Karena orang-orang Quraisy jahat. Ketika orang-orang hijrah,
rumah-rumah kaum muslimin itu dirampok oleh orang-orang Quraisy. Maka kaum muslimin mengambilnya kembali dengan cara tersebut. Nah, ketika perang Badar itu terjadi, misalkan Utsman bin Affan ya, beliau disuruh Nabi untuk tidak ikut perang. Beliau ditugasi Nabi untuk merawat anak perempuan Nabi yang merupakan istri Utsman yang namanya adalah Ruqayyah. Nah, itu dia. Nah, nanti belakangan ternyata Ruqayyah meninggal. Ya, itu dia. Nah, setelah perang Badar, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa peristiwa ya yang terjadi. Di antaranya misalkan apa? Di tahun ini ada beberapa peristiwa. Misalkan puasa Ramadan Allah wajibkan untuk pertama kalinya. Tapi Nabi Muhammad karena perang Badar harus batal, harus mokel, tapi mokelnya tentu syar'i sesuai dengan syariat. Lalu kemudian di tahun ini pula diwajibkan untuk pertama kalinya zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin ketika puasa, zakat yang wajib hampir bagi semua kita itu zakat fitrah. Hanya yang tidak mampu yang tidak membayar zakat. Tapi ketika dizakati kok berniku oleh fitrah akeh, maka sebagiannya harus dibayarkan untuk membayar zakat fitrah dirinya. Kalau zakat mal itu enggak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Kalau memang nisab dan haulnya kena di bulan Ramadan atau Syawal, nggih wajib zakat mal. Nek mboten nggih mboten. Nah, itu dia. Lalu kemudian di tahun itu juga ya Idul Fitri untuk pertama kalinya. Bibar perang Badar, Nabi Muhammad merayakan Idul Fitri untuk pertama kalinya. Lalu kemudian di tahun itu pula Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan Nabi yang paling kecil, itu dia. Lalu kemudian di tahun itu pula Idul Adha untuk pertama kalinya. Nah, dari tahun kedua Hijriah itu banyak peristiwa, Idul puasa Ramadan pertama kalinya, Idul Fitri pertama kalinya, zakat fitrah pertama kalinya, Idul Adha pertama kalinya, itu di tahun kedua Hijriah. Lalu kemudian ada wafatnya Utsman bin Mad'un ya. Ini sahabat yang memimpin hijrah ke Yasrib, memimpin hijrah ke Najasyi, ke mana namanya? Ke Ethiopia, ke Habasyah, ke negerinya Najasyi, itu dia. Lalu di tahun itu pula zawaju Utsman bi Ummi Kulsum. Ya, karena anaknya Nabi yang namanya Ruqayyah yang merupakan istri Utsman itu meninggal, Nabi kemudian menikahkan Utsman dengan anak perempuannya yang lain yang namanya Ummu Kulsum. Maka kemudian Utsman dijuluki sebagai Zunnuraini, pemilik dua cahaya. Maksudnya dua cahaya adalah dua anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia, Fi Rabi'il Awal minas sanah as-sarisah lil hijrah tazawwaja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Umma Kulsum bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha ba'dama tuwfiyat ukhtuha Ruqayyah walam yurzaq minhal walad. Jadi Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum itu setelah meninggalnya Ruqayyah. Nah, nikahnya itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal. Nah, itu dia. Dan dari Ruqayyah juga Utsman tidak punya anak. Jadi Ruqayyah, Utsman tidak punya anak. Lalu dari Ummu Kulsum pun Utsman juga tidak punya anak. Nah, jadi memang Allah takdirkan cucunya Nabi itu melalui jalur Fatimah saja. Dari Zainab tidak ada, dari Ruqayyah tidak ada, dari Ummu Kulsum tidak ada. Itu dia. Nah, itulah turunan Nabi yang dari jalur Fatimah itu yang sering disebut sebagai habaib. Ya, habaib, habib itu Nah, dari habaib itu ada yang satu yang palsu. Yang palsu kalau ketahuan palsunya langsung kita tolak gitu, Nah, masyarakat diingatkan yang ini palsu. Kadang-kadang palsunya itu tersembunyi. Tersembunyi ini pripun? Ternyata jalurnya dari Rasulullah itu dari ibu, bukan dari bapak. Nah, yang begini sebetulnya tidak bisa disebut sebagai habib gitu,
Nah, lalu kemudian ada juga yang dia Habib tetapi pikiran-pikirannya nyeleneh. Nah, kalau nyeleneh ya kita juga menolak. Ya kita menolak pikiran-pikirannya yang nyeleneh tersebut. Itu dia. Adapun kalau Habib yang dia orangnya baik, solih, ya kita muliakan sesuai standar yang Allah perintahkan. Kita tidak boleh melampaui batas. Itu dia. Nah, kalau kemudian dia punya ilmu dan kesalihan, nah, maka lebih utama lagi. Ya, itu dia. Jadi di negeri kita tuh antar macam-macam. Ya habaib yang baik, soleh, berilmu, enten. Ya, yang aneh-aneh, ya ada. Yang palsu juga ada. Itu dia. Nah, semuanya kita dudukkan pada tempatnya. Kita tidak perlu fanatik, ya. Kita hanya menjalankan perintah Allah dan Rasulullah saja. Itu saja. Ya, pokoknya semua yang benar maka kita coba berikan haknya, sedangkan yang salah juga kita cegah dari kesalahannya. Karena itulah yang diperintahkan oleh syariat kepada kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di tahun kedua juga Nabi Muhammad menikah dengan Hafsah. Hafsah niku anaknya Umar bin Khattab. Ya, jadi Nabi itu setelah meninggalnya Khadijah, ya perempuan yang luar biasa, itu beliau menikahi beberapa orang perempuan. Nah, di antaranya adalah anaknya Abu Bakar, namanya Aisyah, lalu juga menikahi Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Itu dia. Fi Sya'ban minas sanah as-salisah lil hijrah tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsah ibnata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma wa kanat zawjatan li Khunais bin Khudafah alladhi tuwfiya anha. Ya. Nah, Nabi Muhammad itu menikahi Hafsah anaknya Umar, itu janda, ditinggal mati. Ya, tadinya Hafsah ini adalah istrinya seorang lelaki bernama Khunais bin Hudzafah. Ya, seorang sahabat Nabi yang namanya Khunais bin Hudzafah. Nah, karena Khunais ini meninggal, maka Nabi menikahi Hafsah, itu dia. Nah, jadi Nabi Muhammad itu menikah itu ada kepentingan-kepentingannya. Jadi antaranya kepentingan politik, politik dalam makna positif ya, itu memperkuat ikatan persaudaraan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah, jadi Nabi itu adalah mantune dua sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar, sekaligus mertua dari dua sahabat yang mulia, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi itu dengan muridnya sendiri, beliau jadi mertua, tapi juga sebagai menantu. Nah, itu dia. Okay. Lalu kemudian siapa lagi yang dinikahi oleh Nabi di tahun ketiga? Ini sudah masuk tahun ketiga, okay. Tadi beliau menikahi karena kan setelah Idul Adha terus Muharram nggih, Ibar Muharram kan sudah masuk tahun ketiga. Nah, di tahun ketiga Nabi tadi di tahun ketiga Utsman menikahi Ummu Kulsum. Itu di bulan Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lalu Sya'ban. Di bulan Sya'ban Nabi menikahi Hafsah. Lalu kemudian di bulan Ramadan tahun ketiga tersebut Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah. Siapa itu Zainab binti Khuzaimah? Kebetulan nama Zainab niku kathah nggih. Bojone Nabi sing jenenge Zainab niku kalih. Anake Nabi sing jenenge Zainab niku setunggal. Putri Nabi sing jenenge Zainab niku nggih setunggal. Jadi yang namanya Zainab itu banyak sekali. Kita perlu cermat-cermat iki Zainab sing anake sapa nggih. Kowe Zainab anake sapa nggih? Kalau kita di desa kan biasa ngoten to. Kula niki kowe sing anake sapa? Nah, niku itu sebetulnya melacak nasab itu ya seperti itu. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini beliau dijuluki sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya, saking pedulinya kepada orang-orang miskin. Ya, tapi memang sejak sebelum dinikahi beliau sudah sangat sayang pada orang miskin. Maka setelah dinikahi Nabi, beliau seperti perpanjangan tangan Nabi untuk ngurusi orang-orang miskin. Oke. Fi Ramadan minas sanah as-salisah lil hijrah tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah. Ya, namanya Zainab al-Hilaliyah, anaknya Khuzaimah. Ya, Khuzaimah. Khuzaimah niku jeneng lanang nggih. Meskipun ada tak marbutohnya,
Khuzaimah niku jeneng lanang. Ada banyak yang berakhiran tak marbutoh itu jeneng lanang. Muawiyah niku lanang. Khuzaimah niku lanang. Hudzaifah lanang. Handolah lanang. Nggih. Tapi ada juga yang tidak pakai tak marbutoh tapi jeneng wedok. Asma, nah niku jeneng wedok. Zainab jeneng wedok. Sinten meneh? Ada banyak lah ya contohnya. Itu dia. Nah, Khuzaimah, kalau di negeri kita kemarin ada yang meninggal, ulama perempuan terkemuka namanya Khuzaimah Tahidu Yanggu. Nah, itu ulama Indonesia, perempuan ya, termasuk salah satu pemilik gelar LC pertama kali. Ya, perempuan pemilik gelar LC yang genah gitu, bukan LC yang aneh-aneh gitu. Nah, itu dia Khuzaimah Tahidu Yanggu, itu meninggal kemarin tahun 2023 kalau nggak salah ingat. Nah, walam talbas indan nabi illa syahraini aw salasatan hatta tufiya. Tapi Zainab binti Khuzaimah ini hanya hidup bersama Nabi cuma 2 atau 3 bulan. Karena setelah itu beliau meninggal. Itu dia, okay? Jadi yang dinikahi Nabi itu kondisinya macam-macam. Ya, dan sebetulnya yang bukan janda hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu, yang lainnya adalah janda. Dan jandanya kondisinya macam-macam. Dan masing-masing perintah Allah untuk menikahi itu ada tujuannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita kemudian masuk bahasan tentang poligaminya Nabi, nah ini agak sensitif ya, tapi perlu diluruskan ya. Yang pasti ada yang kebanyakan tuh ekstrim. Ya, yang satu ekstrim le ngamalke tapi ngawur-ngawuran ngoten nggih. Dan yang satu lagi ekstrim menolak. Ya, dua-duanya ini yang ekstrim ini tidak tepat ya. Yang tepat yang bagaimana? Ya kalau memang mampu, baik, ma'ruf ya, itu dilakukan. Kalau enggak, jangan dilakukan. Bahkan termasuk kalau kita cermati di dalam syariat, itu sebetulnya nikah cerai itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Menikah boleh, cerai boleh. Yang penting itu dilakukan dengan baik. Nah, di masyarakat kita yang sering terjadi, nikah didahului dengan aneh-aneh, macam-macam, kemudian pisahnya juga penuh drama. Itu dia. Padahal perintah Allah apa? Allah katakan amsikuhunna bil ma'rufi au sarrihuhunna bil ihsan. Ya, Arab ditahan, mau dipertahankan pernikahannya yang baik. Tapi kalau pisah juga yang baik. Sing penting niku apike. Sing penting niku dilakukan dengan baik. Nikah ya baik, cerai yang baik. Gitu ya. Tapi tadi di negeri kita seringkali yang terjadi nikahe aneh-aneh, pisahe penuh drama. Itu tentu sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itu dia. Jadi tadi dalam perkara poligami juga begitu, biasa saja. Kalau mampu bisa lakukan dengan ma'ruf, lakukan. Kalau tidak mampu, rasa macam-macam. Ya, karena biasanya, apalagi di zaman sekarang seringkali yang terjadi itu menimbulkan persengketaan, menimbulkan permasalahan. Sedikit sekali yang bisa melakukannya dengan baik. Gitu. Karena memang hal tersebut di zaman kita sekarang sesuatu yang asing, ya, agak asing. Gitu. Jadi kalau mau melakukan dengan alasan atau niatan menghidupkan sunnah, maka pastikan dilakukan dengan baik, bukan serampangan, bukan gubras gabrus melangkahi banyak hal ya. Itu sesuatu yang tentu malah menyelisihi apa yang Allah kehendaki. Lalu di tahun ketiga ini Bapak Ibu sekalian ada perang yang terkenal setelah Badar, yaitu namanya perang Uhud. Nah itu dia nggih. Ghazwatu Uhud. Fi nisfi min Syawal mis sanah as-salisah lil hijrah waqa'at ghazwatu Uhud asy-syahirah. Jadi kalau perang Badar itu terjadi di Ramadan tahun kedua, perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal tahun ketiga. Berarti mengkacek 13 sasi. Itu dia. Wa tu'addu ghazwatu Uhud min as'abiz ghazawat allati marrat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perang Uhud ini termasuk perang yang paling berat, ya, paling betul-betul menimbulkan keterpukulan yang hebat bagi Nabi dan kaum muslimin. Jadi kalau perang Badar itu ngirone kalah malah menang, ya, tapi kalau perang Uhud ini karena sembrono, ada ketidaktaatan pada perintah Rasulullah, maka yang tadinya kaum muslimin itu unggul malah jadi berbalik kondisi, malah
sempat tercerai-berai meskipun tidak disebut kalah. Nah ini dia Bapak sekalian, kalau kita melacak sejarahnya baik-baik, Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak disebut kalah di perang Uhud. Kenapa? Karena biasanya kalau ada yang menang dan menangnya itu memang betul-betul telak, itu biasanya pesta dulu. Pesta, makan-makan sampai 3 hari untuk menunjukkan bahwa lawan itu, musuh itu betul-betul sudah terusir dan terkalahkan. Tapi ketika perang Uhud terjadi, orang-orang Quraisy tidak berani berpesta. Mereka langsung lari kembali ke Makkah itu dia. Bahkan sempat coba dikejar oleh Nabi gitu ya, dalam kondisi kepayahan, remuk redam ya, Nabi sempat mengejar pasukan Quraisy itu dia. Nah, wal fi ghazwati Uhud kusirat asnanun nabil amamiyah. Dua gigi Nabi depan ini, gigi seri Nabi ini yang depan ini patah ya. Karena terhantam. Ada beberapa versi yang mengatakan ada panah itu kena di helm itu ya, ada yang tapi yang intinya adalah Nabi kehilangan dua gigi depannya. Badahulal mighfar fi ra'sihi syarif wastaddal amru ya, jadi ada anak panah itu yang sampai nembus bagian kepala sini ya, tapi tentu tidak sampai tembus dalam itu ya. Jadi masih ketahan oleh helm gitu nggih. Nah, tetapi kemudian fahafidahullahu subhanahu wa ta'ala binuzulil malaikah alaihi. Nah, dan di antara pertolongan Allah adalah Allah menurunkan malaikat untuk menolong Nabi itu. Nah, ghazwatu Uhud kanat ikhtibaran adiman lis-sahabah fi difaihim an nabiyihim fanajahu fihi najahan bahiran. Ya, dan jadi kalau kita lihat urutan perangnya, yang namanya perang itu pasti dimulai dengan duel dahulu. Ya, dengan duel dahulu. Nah, kaum muslimin ketika duel menangan. Lalu kemudian ketika terjadi benturan, kaum muslimin juga menangan. Apalagi Nabi saat itu mengambil posisi yang menguntungkan. Nabi mengambil posisi di Uhud, lalu kemudian ada orang-orang yang berdiri di bukit namanya Bukit Pemanah. Jabal Rumat namanya, Jabal Rumat atau Jabal Rumah. Nah, yang stay di situ banyak. Sehingga setiap kali orang-orang Quraisy itu mau maju tembaki panah, mereka kesulitan. Ya, tapi apa yang kemudian terjadi? Nabi itu sudah bilang, apapun yang terjadi, kalian tetap stay di sini, jangan ada yang turun kecuali aku berikan perintah. Nah, ketika orang-orang Quraisy merasa kewalahan dan lari, kaum muslimin itu menuju ke tempat pertempuran itu untuk mengambil harta-harta yang ditinggalkan. Karena yang namanya perang itu kan membawa macam-macam, bawa harta dan sebagainya. Karena kan nggak bisa naik perang yuk GoFood, mau pesan Shopee Food, ngangkreng riyen kan belum sakit ya. Itu mereka membawa barang-barang yang bisa mereka bawa di dalam peperangan itu. Nah, ketika kaum muslimin mengambil barang-barang itu, ternyata yang ada di bukit itu ikut turun. Nah, yang mimpin perang itu adalah Khalid bin Walid. Nah, karena di perang Badar pemimpin-pemimpin Quraisy itu sudah banyak yang meninggal, Khalid lah yang menjadi pemimpinnya orang Quraisy saat itu. Nah, ketika Khalid membawa mundur pasukan Quraisy, ya, itu Khalid cermat itu. Ini kayaknya orang-orang Islam ini kok pada turun nih. Ternyata oleh Khalid diputer ke pasukannya. Ibarat kata kita perangnya di sini, ya, lalu kemudian dia sudah mundur gitu, ya, lewat pundi jenenge lapangan pundi Karang ngoten nggih, jebule mah mung diubengke. Balik mulai kondisinya wis saking posisi yang di atas bukit. Sehingga gantian kaum muslimin yang ditembaki panah oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya babak belur. Nah, dalam kondisi babak belur itu sebagian sahabat betul-betul mengambil posisi untuk melindungi Nabi. Ya, dan wah itu luar biasa ya, sampai remuk redam. Dan di antara yang paling parah kondisinya itu adalah Tolhah. Ya, Tolhah itu jarinya itu hilang, ya, tangannya itu ketebas pedang begini ini, itu di sini udah petil kabeh. Ya, karena nampani pedang yang diarahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Nah, dan saat itu ada isu gitu ya, dan yang namanya perang itu pasti main isu, main kebohongan. Yang namanya perang itu pasti main kebohongan. Sehingga ada orang Quraisy yang mengatakan Muhammad mati, gitu ya. Ketika ada teriakan Muhammad mati itu, kaum muslimin sudah keder duluan. Karena mereka betul-betul berperang itu membela Nabi Muhammad itu. Ya, mereka sempat mau mundur gitu, dan sempat diingatkan bahwa kita ini tidak hanya membela Nabi Muhammad ya, tapi yang paling penting adalah membela Islam itu sendiri gitu.
Nah, tapi kemudian ketika kondisinya kritis, ada beberapa orang sahabat Nabi yang memang pandai bersyair dan pandai berorasi, berpidato, itu disuruh Nabi untuk menjelaskan dengan teriakan ya, bahwa Nabi masih hidup. Nah, itu dia. Nah, ini yang membuat kaum muslimin bersemangat kembali. Nah, itu dia. Nah, dan di perang Uhud itu ya Tolhah itu karena membela Nabi ya, itu betul-betul menggunakan seluruh badannya untuk bela Nabi. Di jarinya sampai putus ya, termasuk ketika Nabi itu mau naik ke atas bukit, itu Tolha itu menjadikan badannya sebagai panciannya Nabi. Ya, Tolha menjadikan badannya sebagai panciannya Nabi, dan ketika Nabi mancik ke badannya Nabi, Nabi mengatakan aujaballahu lakal jannah. Ya, Allah wajibkan untukmu surga. Ya, dan ketika Nabi mendoakan begitu dan Tolhah dengar, Tolhah itu langsung bergembira hati. Ya, dan saking gembiranya dia mengatakan, saya merasa seolah-olah semua sakit di badan saya itu hilang semua. Saking bergembiranya dia dengan jaminan surga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ghazwatu Uhud saqata fiha sab'una syahidan minas sahabatil kiram ala ra'sihim sayyidis syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, di perang Badar itu sebetulnya pasukan kaum muslimin itu banyak, 1.000 orang. Tapi orang Quraisynya 3.000 orang. Nah, itu dia. Nah, di antara yang meninggal itu ada 70-an orang. Di antaranya yang paling terkenal adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Itu dia. Nah, jadi Hamzah ini pamannya Nabi sekaligus saudara persusuannya Nabi. Sing nyusoni Kanjeng Nabi kalian Hamzah niku sama, nggih. Itu dia. Nah, ghazwatu Uhud dhahara fiha al-hub al-haqiqi minas sahabah li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam fa badalu arwahahum fi sabili hayatihi alaihi salatu wassalam. Ya, dan di perang Uhud itu betul-betul meskipun kaum muslimin itu porak-poranda, mereka menunjukkan kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak yang kemudian tadi untuk melindungi tubuh Nabi, mereka menggunakan tubuh mereka sehingga mereka sampai meregang nyawa dalam rangka melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ghazwatu Uhud kanat ihtibaran hakikiyan wa dhahara fiha al-mu'minuna as-sadiquna wa hum as-sahabatu wal munafiquna al-kadibuna wa ala ra'sihim Ibnu Salul qabbahahullahu. Nah, di perang Uhud itu juga Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin itu terbelah antara yang betul-betul beriman dan membela Nabi dengan orang-orang yang disebut sebagai orang munafik. Nah, kata munafik ini Bapak Ibu sekalian adalah istilah yang khusus, ya. Jangan dipakai secara sembarangan. Karena orang munafik itu artinya adalah orang yang menampak-nampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Nah, jadi dia menampak-nampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Gampangane wong sing pura-pura Islam lah, gampangane ngoten. Nah, orang-orang munafik itu gembongnya yang paling terkenal, sampai saking terkenalnya anaknya aja jengkel. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu jengkel sekali dengan bapaknya karena memang betul-betul, jadi sebetulnya bapaknya ini atau tokoh munafiknya ini itu memang ketika orang-orang Madinah itu mengakhiri perang saudara antara orang-orang Madinah kelompok Aus dengan orang Madinah kelompok Khazraj, itu Abdullah bin Ubay ini sebagai calon pemimpin Madinah. Tapi ternyata ketika orang-orang banyak yang mengira bahwa dia akan menjadi pemimpin, banyak tokoh-tokoh Madinah itu yang milih untuk mendatangi Nabi Muhammad dan meminta Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Makanya wong ini mangkel banget kalian Kanjeng Nabi. Maka sengitnya pada Kanjeng Nabi itu sampai ubun-ubun. Nah, itu sampai segitunya, ya. Nah, dan Abdullah bin Ubay ini selalu ya antara di depan dan di belakang itu berbeda. Di depan Nabi itu dia iya saja, tapi selalu mencari kesempatan untuk melawan Nabi. Tapi kalau sudah di belakang Nabi, ya udah, itu selalu punya makar untuk menghantam Nabi, selalu punya cara untuk
menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Nah, orang munafik itu banyak Bapak Ibu sekalian, tetapi yang diketahui namanya itu hanya beberapa karena saking kelihatannya. Sedangkan mayoritasnya itu tidak ada yang tahu. Kecuali satu orang. Satu-satunya orang yang diberitahu Nabi tentang orang munafik, tentang siapa saja orang munafik, itu cuman sahabat yang namanya Handolah, yang namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, Hudzaifah ini tahu detil, ya, tetapi oleh Nabi dipenging untuk jangan pernah menyampaikan kepada siapa-siapa. Karena bahaya. Bahayanya bagaimana? Karena nanti orang bisa asal serang. Ya, jadi kesabaran tiap orang itu kan macam-macam. Nah, kalau kemudian orang-orang tahu siapa orang munafik langsung diserang, itu bahaya bagi kaum muslimin. Bahayanya pribon, pasti akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan Nabi mengajari manusia untuk apa? Nahkumu bidzawahir. Kita itu menghukumi manusia, menilai manusia berdasarkan lahiriahnya, berdasarkan apa yang tampak. Adapun yang ada di hati manusia itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ada orang maksiat ya kita bilang dia maksiat. Perkara dia tobat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya bisa memberitahu, lalu kemudian kalau kemaksiatannya itu berkaitan dengan kaum muslimin dan perlu dihukum, ya dihukum kita aja. Tapi kita juga tidak menghina yang bersangkutan, tidak merendahkan yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang menampakkan Islam yang baik gitu, ya kita anggap dia muslim yang baik. Bahwa kemudian ternyata dia cuma pura-pura, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau kita punya bukti kuat bahwa orang ini pura-pura, baru bisa dihukum. Kalau enggak ya wis. Nahkumu bidzawahir. Jadi memang sengaja ya dalam syariat kita itu ada perkara-perkara yang memang tidak selesai. Ada perkara-perkara yang dibiarkan itu urusannya Allah, gitu, okay? Dan kita disuruh Allah untuk bertawakal, bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Itu dia. Nah, terus kemudian fi ghazwati Uhud ya akhadha Abu Dujanah sayfa Rasulillah wa waffa bihi wa nazalat al-malaikah sahata ardil ma'rakah wa ghazalat al-malaikah Handalah bin Abi Amir. Nah, jadi ketika Nabi itu diserang habis-habisan, pedangnya jatuh, lalu kemudian ada sahabat yang namanya Abu Dujanah itu yang mengambil pedang Nabi dan betul-betul menggunakan pedang itu untuk bertempur. Lalu kemudian ada kejadian unik, yaitu ketika Nabi sempat melihat ada ruhnya seorang sahabat yang namanya Handalah itu di langit itu dimandikan oleh malaikat. Nah, Nabi itu tanya, "Iki ngopo?" Jadi nanti setelah perang selesai, Nabi tanya kepada istrinya Handalah, "Kenapa kok Handalah itu saya melihat ruhnya dimandikan malaikat?" Istrinya bilang, Handalah itu setelah nikah itu dia bermalam pertama dengan istrinya. Nah, ketika mendengarkan panggilan jihad, dia langsung berangkat tanpa sempat mandi besar. Nah, ketika perang terjadi, ya dia meninggal. Nah, jadi meninggalnya dalam kondisi masih jenabah, belum mandi jenabah, belum mandi junub. Nah, itu dia. Tapi karena kemuliaannya itu, karena kesungguhannya, kejujuran hatinya itu maka kemudian malaikat yang memandikannya. Itu dia. Dan Handalah ini memang sahabat yang unik Bapak Ibu sekalian. Beliau itu orang yang penglihatan hatinya sangat baik. Ada sebuah riwayat yang menceritakan beliau itu melaku kalih demi mil. Nah, pas demi mil itu Abu Bakar ngonangi, kemudian takon, "Kowe ngopo ngomyang dhewe iki?" Nah, Handalah mengatakan qad nafaqa Handalah. Handalah telah munafik. Handalah telah munafik. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, "Lapo kowe kok ngomong kok ngono? Aku ki ngrumangsani nek tengok karo Kanjeng Nabi, sinau karo Kanjeng Nabi, aku ndelok surga lan neraka." Dia bisa merasakan betul surga dan neraka. Itu dia bisa sangat jelas melihat keduanya. Tapi kalau saya sudah pulang ke keluarga saya, ya sudah lupa saya dengan itu semuanya. Nah, Abu Bakar kemudian merasakan hal yang sama. Nek ngono aku ya padha. Berarti aku padha karo kowe, padha-padha munafik. Nah, karena memang para sahabat itu takut menjadi orang munafik. Maka kemudian hal itu dikonsultasikan pada Kanjeng Nabi. Ya, Abu Bakar dan Handalah datang kepada Nabi dan bertanya, "Nabi, kula niku kami itu kaya wong munafik. Lapo? Lah kula niku nek kalih jenengan, sinau kalih jenengan, ngaji kalih jenengan, ngrumangsani sing jenenge ganjaran lang dosa niku kok jelas. Surga neraka niku jelas.
Tapi nek wis bali teng omahe dhewe-dhewe, nggih, bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan istri, anak dan sebagainya, kok lali. Nah, Nabi kemudian mengatakan itu bukan kemunafikan. Itu bukan kemunafikan. Itu berarti karena zikirmu itu melemah. Maka jagalah zikir kalian. Jadi Bapak sekalian, zikir yang sungguh-sungguh itu membuat batin kita menjadi jernih, menjadi jelas. Jadi kalau bercengkrama dengan keluarga bersanda itu boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan baik jika seorang bapak, seorang ibu itu bisa bersanda dengan baik dengan anak-anaknya. Apalagi kalau zaman sekarang, ya, zaman sekarang banyak remaja itu yang merasa nggak dekat dengan bapak ibunya, akhirnya menjauh dari bapak ibunya. Nah, Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya dan aku, kata Nabi, paling baik pada keluargaku. Nah, jadi bercanda dengan keluarga itu baik ya, tetapi kemudian setelah bercanda kita kembali memperbanyak zikir kita sehingga kita bisa merasakan betul ya pahala dan dosa kita, merasakan betul perintah dan larangan Allah yang perlu kita lakukan. Itu dia. Terakhir, ghazwat Uhud kanat muqaddimah wa tahyi'ah li mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sabbatallahu ashabahu alaihi salatu wassalam ya. Dan perang Uhud itu di antara hikmahnya adalah para sahabat Nabi itu disiapkan dengan meninggalnya Nabi. Mereka itu apakah kalau Nabi meninggal akan kembali kufur atau tidak, itu hatinya sudah disiapkan. Ya, ketika ada isu bahwa Nabi meninggal, itu para sahabat sudah ada yang goyah. Tapi Abu Bakar mengingatkan bahwa Nabi Muhammad itu seperti halnya Nabi yang lain. Ya, kalau dia meninggal, ya maka Allah senantiasa hidup. Ya, Nabi Muhammad sudah selesai kerjaannya. Ya, tetapi Islam ini tetap harus dirawat dan dijaga. Nah, ghazwat Uhud fiha minad durus wal ibar al azimah wa qad abda'a Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu fi kitabih Zadil Ma'ad wa huwa yastanbitu ad-durus wal ibar minha. Dan penutupnya Bapak Ibu sekalian, perang Uhud ini penuh dengan pelajaran ya. Tadi diantaranya adalah persiapan kaum muslimin untuk kehilangan Nabi ya. Allah sudah menyiapkan hati kaum muslimin kalau nanti sewaktu-waktu Nabi meninggal. Tetapi selain itu ada pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti tentang kedisiplinan, ketaatan, ya, kecintaan, kesungguhan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu bahasan kita pada petang hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya dan menjadi pahala untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.